konflik mah masalah lain. Iya. Iya. Masalah anu berbuat apa yang jadi suatu masalah gitu di yang perbedaan lah menang. Konflik itu ya kita ada masalah aja sama seseorang gitu. Tuh kalau orang dekat belum utuh bayar utang. Konflik itu sebuah argumen yang sebenarnya Halo Sobat PS, berjumpa lagi dengan saya Akbar Dan saya Madiha Turabiah di channel Perspektif Sosiologi, Kacamata Sosiologi Melihat Dunia. Nah, sekarang kita sedang berada di mana, Diha? Nah, sekarang kita lagi ada di Pasar Manglayang, Bar. Kita mau ngapain nih di sini? Nah, kita kan mumpung lagi banyak orang nih ya. Iya. Kita mau nanya-nanya nih tentang dua konsep sekarang. Oh, jadi kita ngelanjutin program kata mereka dan kata PS. Bener banget. Jadi kita ngebahas tentang kata mereka dan kata PS. Nah, kan pada episode pertama kita udah menanyakan kepada mahasiswa di suatu kampus. Iya. Nah, sekarang kita nanya ke masyarakat ya. Bener. Nah, jadi yang ingin kita tanyakan apa ke masyarakat kali ini? Ya, jadi kita akan ngebahas tentang dua konsep sosiologi nih, Bar, Apa? sekarang. Pertama itu tentang konflik sosial, dan yang kedua adalah kecemburuan sosial. Oh gitu. Gitu, Bar. Jadi kita langsung tanyakan aja langsung. Iya, langsung ya. Kira-kira kita lihat nih, masyarakat setempat pada tahu nggak ya tentang boleh. konflik sosial sama kecemburuan sosial? Yuk, ikuti kita aja semua ya. Sebelumnya kita Oke. Pakai masker dulu, Bar. Kita harus taat protokol kesehatan dong pasti. Harus dong. Hand sanitizer udah nih ya? Gak apa-apa. Iya. udah pakai. Jadi kita pakai masker dulu ya. Jadi Oke. kita langsung let's go nih. Go, kita tanyakan Oke. langsung ya. Go. Halo Sobat PS, sekarang kita sedang bersama dengan Teteh. Siapa namanya Teh? Ada di Permata. Siapa? Ada di Permata. Oh iya, Teteh. Jadi kita ingin tanya nih, menurut Teteh, apa sih konflik itu menurut Teteh? Konflik apa ini? Konflik, ya konflik Teh. Menurut Teteh apa konflik? A few moments later. Bentar dulu. Saya bantuin. Konflik mah masalah lain. Iya, itu. Kita Apa udah tuh? ke video. Tadi udah ke video. Mau kita kemana? Terus juga pegang. Kita pengen ketawa. Hanya ketawa. Sobat PS, sekarang kita sedang bersama dengan Teteh siapa namanya? Bima. Bunga. Ini dengan siapa? Taufik. Baik, Teteh dan A, kita ingin bertanyakan kepada Teteh, apa sih Teh konflik menurut Teteh dan A? Konflik itu kayak masalah. Iya. Masalah anu berbuat seperti masalah gitu gini kan berat konflik udah Jadi gimana? Masalah ya? Ya, Satu kata aja, masalah. masalah Belakang, berantem berantem. Berantem. Oke, sip. Oke, terima kasih ya. Sekarang kita sedang bersama dengan siapa namanya? Rian. Rian, kita ingin bertanya nih, menurut AA, konflik itu apa? Konflik itu menurut saya ya, menurut opini saya itu ya perbedaan pendapat yang bisa jadi apa? Yang jadi suatu masalah gitu di yang perbedaan lah menurut. Ya. Oke, siap. Terima kasih ya. Iya. Sobat PS, sekarang kita sedang bersama dengan Ibu siapa Bu namanya Bu? Ibu Iin. Baik Ibu Iin, saya ingin bertanya, menurut Ibu konflik itu apa menurut? Konflik itu ya kita ada masalah aja sama seseorang gitu. Gitu. Salah. Oke, siap. Terima Terima kasih Bu ya. Ya. Sekarang kita sedang bersama dengan Ibu siapa Bu namanya? Bu? Nyai. Ibu Nyai, kita ingin bertanya nih ke Ibu, menurut Ibu apa sih konflik menurut Ibu? Kayaknya ada nyesok gitu kalau orang dekat belum utuh bayar utang Gitu. Pak Ibu. Ya, terima kasih Bu ya. Sobat PS, kali ini saya sedang bersama dengan Bapak siapa namanya Pak?
Sigit aja. Bapak Sigit. Nah, baik Bapak Sigit, kita ingin bertanya, menurut Bapak apa sih konflik menurut Bapak? Menurut saya konflik itu sebuah argumen yang sebenarnya belum begitu jelas inti persoalannya. Gitu. Kita aja. Oke. Iya. Baik, terima kasih ya Pak. Capek banget ya. Hebat ya, Bar ya. Nah, Sobat PS, tadi Sobat PS sudah menyaksikan, kita sudah bertanya-tanya kepada masyarakat tentang dua konsep, yaitu tentang apa sih konflik sosial dan kecemburuan sosial. Nah, sekarang kita tanyain aja kali ya, Bar? Boleh, kita tanyain lah. Langsung nanyain ke Kapten Kapten PS. Betul sekali bahwa konsep konflik sosial itu digunakan baik dalam percakapan sehari-hari di masyarakat maupun dalam kajian-kajian yang ada dalam ilmu sosiologi. Tetapi bisa jadi makna atau arti yang digunakan oleh masyarakat secara umum dengan apa yang dipelajari dalam sosiologi sedikit berbeda atau bahkan ada beberapa hal yang tidak sesuai. Nah, karena itu saya akan menjelaskan bagaimana pengertian konflik sosial yang ada dalam kajian sosiologi. Nah, sobat semua, untuk memahami bagaimana sosiologi menjelaskan konsep konflik sosial ini, saya akan merujuk pada salah satu teori yang paling penting yang membahas tentang konflik sosial, yaitu yang dikemukakan oleh Karl Marx. Nah, menurut Karl Marx bahwa realitas sosial itu sesungguhnya terbentuk dalam situasi konflik, bukan dalam konsensus seperti yang dijelaskan dalam teori struktural fungsional. Maksudnya, sebuah kesatuan masyarakat itu bukan terjadi karena bagian-bagian dalam masyarakat itu bersepakat atau konsensus untuk menjadi sebuah kesatuan, melainkan karena ada proses dominasi dari satu kekuatan tertentu terhadap kekuatan yang lain. Pastinya dari kekuatan yang lebih kuat terhadap kekuatan yang lebih lemah. Atau kalau dalam ekonomi bisa adalah mereka yang memiliki modal besar atau kapitalis terhadap kelompok yang menjadi buruh atau proletar, seperti itu. Jadi konflik itu sebenarnya terjadi dalam proses hubungan kemanusiaan. Apakah kita melihat konflik itu nyata dalam kehidupan sehari-hari? Secara kasat mata tidak kelihatan, tetapi secara teoritis bisa dijelaskan bahwa kesatuan dalam sebuah masyarakat terbentuk karena ada dominasi satu kelompok terhadap kelompok yang lain. Nah, teori ini juga menjelaskan bahwa konflik itu terbentuk karena keterbatasan sumber daya alam. Sumber daya alam itu bisa jadi apa saja, makanan, kemudian akses terhadap ekonomi, dan yang lain-lain. Nah, dalam hal akses terhadap sumber daya tersebut, semua orang tidak memiliki kemampuan yang sama. Nah, orang yang kemudian mendapatkan modal yang banyak, kemudian bisa mengakses pada kekayaan itu lebih besar dan melahirkan apa yang dalam konsep Karl Marx sebagai kelas pemilik modal atau kapitalis. Sementara mereka yang tidak punya modal harus menggunakan tenaganya dan bekerja kepada kelompok kapitalis, dan itulah yang disebut sebagai kelas proletar. Nah, di mana letak konfliknya? Letak konfliknya adalah pada proses produksi, ketika satu bahan mentah kemudian diolah dalam proses produksi menjadi bahan jadi, lalu bahan jadi itu menjadi sebuah produk komoditas yang bernilai tinggi dan menghasilkan sesuatu. Ketika dijual, maka distribusi antara pemilik modal dengan pekerja itu akan berbeda, dan perbedaan itulah yang disebut sebagai diskriminasi, dan itulah nanti yang menimbulkan konflik. Saya ambil contoh seperti ini. Di depan saya ini ada meja, mungkin mejanya terbuat dari kayu. Kayu asalnya adalah sebuah barang yang tidak bernilai, lalu diolah. Kayu itu dibeli oleh seorang pemilik modal, misalnya harganya 100.000, lalu diolah melalui proses produksi, dan yang mengolahnya adalah para buruh. Nah, kemudian menjadi sebuah komoditas yang baru, namanya meja tulis. Nah, kemudian ketika dijual ke masyarakat, dijual ke pasar, harganya menjadi naik dari bahan mentah menjadi bahan jadi. Dari 100.000 misalnya menjadi 500.000. Tetapi siapa yang mengubah dari bahan dasar tadi, bahan mentah menjadi bahan jadi dalam bentuk meja tulis, itu adalah para pekerja. Dan kalau dijual di pasaran misalnya menjadi 500.000, maka ada nilai lebih atau surplus value.
yaitu sekitar 400.000. Nah, ketika pendapatan itu kita dapatkan, maka yang mendapatkan nilai atau profit lebih banyak itu pasti adalah kapitalis. Sementara mereka yang mengubah dari bahan mentah menjadi bahan jadi atau para pekerja hanya mendapatkan sedikit saja upahnya. Itulah diskriminasi yang nanti memunculkan konflik. Lalu pertanyaannya, kenapa tidak sadar dengan konflik sosial? Itulah yang disebut oleh Karl Marx sebagai kesadaran kelas atau class consciousness. Semua orang atau orang-orang tidak sadar bahwa mereka sedang dieksploitasi. Ketidakberdayaan itulah yang kemudian membuat satu kelas tertentu tidak paham, tidak sadar bahwa mereka sedang dieksploitasi dan mereka sebenarnya sedang dipergunakan oleh kelompok kapitalis. Inilah yang kemudian diinginkan oleh Karl Marx untuk merubah kesadaran kelas dalam masyarakat buruh, dalam kelas proletar, agar menciptakan sebuah kehidupan yang lebih setara. Nah, perbedaan itulah yang kemudian menciptakan konflik. Teori yang lain juga adalah yang menjelaskan konflik sosial ini, misalnya dari John Simmel dan Lewis Kusser. Tetapi John Simmel melihat bahwa konflik itu lebih bersifat positif. Ada sisi positif dari konflik sosial. Misalnya dengan terjadinya konflik, orang malah menciptakan solidaritas yang lebih kuat dalam internalnya. Itu yang disebut dengan konsep in-group dan out-group. Kalau sobat semua menjadi satu komunitas tertentu, misalnya pendukung satu klub tertentu dalam sepak bola, itu akan muncul solidaritas sebagai pendukung klub tersebut jika klub tersebut berhadapan dengan klub yang lain sebagai lawan pertandingan. Maka perasaan in-group tadi muncul karena ada konflik sosial. Seperti itulah konsep konflik sosial yang dijelaskan dalam sosiologi, yang mungkin ada yang berbeda, ada juga yang sama ketika digunakan dalam percakapan sehari-hari dalam masyarakat. Demikian, kalau ada pertanyaan sampaikan pada kolom yang tersedia, dan terima kasih.